Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, nabi terkuat itu adalah, kalian tahu? Nabi terkuat itu adalah Nabi Musa. Kenapa? Sekali mukul orang, dia meninggal. Kekuatan Nabi Musa itu sama kekuatan tiga laki-laki. Makanya dia sekali mukul itu langsung meninggal orangnya. Dan juga salah satu mukjizatnya itu tongkat digetukkan 3 kali bisa membelah lautan gitu ya. Nah, awal mulanya gitu ya. Awal mula Musa itu zaman Nabi Musa gitu kan, hiduplah seorang raja itu bernama Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya hanya sebutan untuk sebuah raja yang serakah, raja yang rakus, raja yang maksudnya itu memeras rakyatnya, dan raja yang mengaku dirinya Tuhan. Itu juga gila kekuasaan, itu namanya dinamakan Fir'aun. Nama sebenarnya itu Ramses gitu ya. Dalam Al-Qur'an itu emang itu untuk dikenangkan. Kenapa jasad Fir'aun itu sampai sekarang masih? Kenapa? Nah, itu adalah maksudnya itu Allah itu ingin menunjukkan bahwa raja yang dolim, raja yang serakah, raja yang mengaku Tuhan itu tidak ada apa-apanya, dan diabadikan mayatnya, muminya pun masih ada di Mesir ya. Semoga nanti saya juga bisa ke Mesir, ke Turki gitu ya guys ya. Doakan, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, sebenarnya itu berawal dari mimpi gitu ya. Raja Fir'aun itu mimpi dalam mimpinya itu ada seorang anak kecil mengambil mahkotanya dia, masuk ke kamarnya dia, mengambil mahkotanya dan membuang mahkota tersebut. Nah, dan pada zaman Raja Fir'aun itu masih kepercayaan itu penyihir, tukang sihir itu masih masyhur gitu, masih kayak paranormal gitu ya, kayak zaman sekarang itu udah pekerjaan zaman dahulu itu udah termasyhur gitu ya. Nah, itulah apa itu. Jadi Fir'aun itu bertanya kepada para paranormal gitu, para juru paranormal, para tukang sihir gitu, apa sih arti mimpi saya gitu. Nah, kemudian dulu kan masih kuat itu ya, para penyihir itu kayak dulu itu kan masih dapat bisikan dari setan gitu ya. Para penyihir itu ngomong bahwa nanti akan lahir seorang anak laki-laki, yaitu emang akan lahir Nabi Musa, akan lahir seorang laki-laki yang akan menghancurkan istana kamu. Nah, dari awal tersebut makanya terus Raja Fir'aun ngomong, sebenarnya Fir'aun itu emang raja terkuat ya, maksudnya raja kuat, raja bahkan mengaku dirinya Tuhan. Kenapa? Karena dia menguasai dari Sungai Nil, juga Bani Israel dan kaumnya Fir'aun itu bisa menyatu gitu ya. Kekuasaannya itu luas banget. Nah, dari mimpi itu terus Fir'aun mengeluarkan peraturan gini, begini, bahwa kumpulkan seluruh wanita kaum gitu yang sekarang sedang mengandung, dan nanti kalau sudah anaknya itu lahir, jika laki-laki langsung dibunuh gitu, Nah, kemudian kan terus ada juga yang ngomong gitu ya, para penyihirnya gini, itu siapa, kan Haman. Nah, Haman itu kayaknya asisten terpercayanya Fir'aun gitu, ngomong kalau semua dibunuh, nanti siapa yang akan menjadi penerus di kekuasaanmu ini, dan siapa yang akan menjadi prajurit tentara kamu bakalan kekurangan gitu. Nah, dari usulnya Haman akhirnya gini, oke, 1 tahun ini setiap bayi laki-laki dibunuh, 1 tahun ke depan tidak dibunuh. Nah, pas setelah saat itu, maka pas zaman kan Nabi Musa juga dua nabi kan ya, Nabi Harun dan Nabi Musa. Pas zaman ketika lahir bayi laki-laki tidak dibunuh, itu lahirlah Nabi Harun.
Nabi Harun lahir gitu ya. Dan dia selamat karena pada kan kayak di rolling gitu ya, setahun anak laki-laki dibunuh, bayi lahir. Nah setahun kemudian tidak dibunuh. Nah setelah itu Nabi Harun selamat kan, bisa hidup gitu ya. Nah kemudian pas zaman bila anak laki-laki lahir dibunuh, lahirlah Nabi Musa. Nah pas zaman Nabi Musa itu setiap bayi laki-laki yang akan lahir dibunuh gitu ya. Nah kemudian waktu itu kan setiap rumah-rumah itu didatangi oleh para prajurit Fir'aun gitu ya, didatangi lah. Kemudian saat itu ibunya Nabi Fir'aun itu Nabi Musa itu takut gitu ya. Namanya kan ibunya Nabi Musa itu namanya Hana gitu ya, ketakutan gitu ya kan, aduh nanti gimana gitu ya. Ya namanya seorang ibu gitu ya, sedang mengandung gitu, tapi kan dia diam-diam gitu, nggak ngomong-ngomong. Ya emang pada zamannya kayak gitu ya, gara-gara mimpi sebenarnya firman. Nah akhirnya ibunya Nabi Musa itu mendapat ilham gitu ya, mendapat wahyu itu bila Nabi Musa itu telah lahir, hanyutkan, bukan gini ya, bukan tenggelamkan, hanyutkan bayi itu, kemudian dikasih tali. Bila bayi itu akan haus, akan meminum susunya, hanyutkan dengan pakai tali, bukan ditenggelamkan ya, cuma dihanyutkan. Nah kemudian karena ibunya Nabi Musa itu juga ibu yang soleha, yang taat kepada yang maha kuasa sama Allah gitu, sama Allah, tetap ya akhirnya menjalankan perintah itu, walaupun itu berat ya, seorang ibu bayinya baru lahir harus dihanyutkan gitu kan. Kalau bukan karena ibu pilihan Allah gitu, ibunya Nabi Musa gitu kan juga susah gitu ya. Oke guys, nah akhirnya kan sama ibunya itu dihanyutkan bayi Musa, tapi masih dipakai tali ya untuk itu susunya itu, biar kan namanya masih bayi ya, sama lah bayi-bayi lainnya gitu. Ini ya, misalnya kalau dia merasa haus, itu akan ditarik terus, ya pokoknya itu udah kuasa Allah gitu lah. Nah kebetulan ya namanya juga ini udah skenarionya Allah gitu ya, talinya itu putus tali. Nah talinya itu putus kan, jadi ibunya Nabi Musa itu jadi panik gitu ya, panik gak ya panik maksudnya benar-benar panik gitu ya, takutnya kan aduh ini anak saya gimana baru lahir, nanti kalau meninggal gitu. Tapi kan tetap pas saat itu Nabi Musa itu dalam lindungan Allah, tapi kan ini memulai menjalankan perintah Allah gitu ya. Nah terus peti Nabi Musa itu, bayinya Nabi Musa menuju ke sungai daerah dapur Raja Fir'aun. Nah menuju itu maka yang melihat itu Asia itu istrinya Raja Fir'aun gitu ya. Nah terus Asia itu Asia itu wanita hebat ya, dia juga sekelas dengan kayak Maryam, kayak Khotijah, istri Nabi Muhammad SAW. Karena gini ya, Fir'aun aja, istrinya sendiri aja dibunuh gitu ya. Fir'aun istrinya sendiri dibunuh. Namun sebelum dibunuh itu kan Asia itu berdoa sama Allah gitu ya. Itu ada dalam surat Al-Qasas gitu ya. Ya Allah, berikanlah saya rumah yang megah di surga. Ya emang dikabulkan. Nah itu akhirnya ini sebenarnya gini dulu ya, Asia itu dulunya itu kan sebelum menjadi istri Fir'aun itu kan sebenarnya kayak kontes putri tercantik, wanita tercantik itu sudah ada sejak zaman Raja Fir'aun. Makanya sampai sekarang kayak Miss Universe itu semua berawal dari Mesir. Pada waktu itu Fir'aun itu kan raja terhebat, kaya, tapi belum punya pendamping gitu ya. Kan juga bucin gitulah ya. Nah kemudian Fir'aun menyuruh sama Haman dan juga prajurit-prajuritnya, wahai prajurit, kumpulkan semua wanita-wanita cantik, wanita muda, dan adakanlah kontes kecantikan, siapa yang paling cantik nanti saya akan memilih untuk menjadi istri saya gitu ya.
Nah, Miss Universe, Miss kecantikan itu berawal udah sejak lama dari Raja Firaun gitu ya. Nah, pada saat itulah terpilihlah Asia. Nah, pada waktu itu Asia itu wanita paling cantik di Mesir gitu ya. Ya Firaun kan nggak mau kalau yang jelek ya. Nah, pada zamannya itu terus Firaun ngomong sama Haman. Haman itu asisten pribadi gitu lah. Wahai Haman, saya suka sama cewek itu namanya siapa, datangi rumahnya. Nah, akhirnya Haman mendatangi rumahnya Asia. Terus orang ngomong sama orang tuanya Asia, anak kamu beruntung, raja menyintai anak kamu, mau dijadikan istrinya. Kemudian orang tua Asia ngomong, kamu ngomong sendiri saja sama putri saya, sama anak saya gitu. Nah, Haman ngomong kepada Asia. Nah, terus setelah ngomong sama Asia itu, Asia ngomong, saya nggak mau menjadi istri Firaun gitu ya. Dia nggak mau. Terus karena Haman itu juga licik, juga cerdik gitu ya. Pokoknya dia asisten kepercayaan Firaun banget gitu ya. Dia sangat selain cerdik juga licik gitu, juga jahat juga. Nah, dia ngomong sama Firaun, hei Firaun, itu Asia itu nggak mau jadi istri kamu. Nah, terus kan Firaun marah gitu ya. Saya nggak mau, si Asia ngomong, saya nggak mau menjadi istrinya seorang manusia yang mengaku dirinya Tuhan gitu. Nah, saat itu kan juga Firaun mendengar perkataan itu dari Haman, itu langsung emosi, langsung marah, hancurkan rumahnya, siksa orang tuanya. Nah, saat itulah. Nah, gini ya, maka jadilah seperti Asia gitu. Jangan mudah pacaran, jangan mudah melihat harta gitu ya. Dia tetap solehah, tetap percaya, tetap memohon, tetap berdoa sama Allah gitu ya. Nah, akhirnya orang tuanya Asia disiksa. Melihat orang tuanya disiksa, Asia merasa sangat sedih sekali. Terus dia ngomong sama Firaun, kenapa orang tua saya disiksa? Saya nggak mau menjadi istri seorang raja yang seperti kamu, raja yang mengaku sendiri Tuhan. Jika kamu ingin memperistri saya dengan syarat. Nah, dia syaratnya bangunkan saya rumah yang indah di sepanjang Sungai Nil. Sebenarnya itu tuh bukan karena dia matre atau bukan karena dia materialistis ingin harta. Sebenarnya dia itu memberikan pilihan supaya memberatkan Firaun. Tapi Firaun itu kan kekuatannya besar, raja memang ini ya udah takdir juga. Firaun itu raja yang kaya raya saat itu, yang kekuasaannya itu besar di Mesir, sama juga bersatu antara Bani Israel. Si Firaun itu menyanggupi, oke, dibangunlah rumah yang indah dan megah di sepanjang Sungai Nil. Itu kan, terus obati orang tua saya, obati luka-luka orang tua saya. Dia sanggupin. Nah, dia ke satu dan kedua ini dia sanggupin ya. Nah, terus ketiga si Asia ngomong, saya mau menjadi istri kamu, tapi jangan pernah sentuh saya. Saya mau mendampingi kamu ke acara pertemuan dengan raja-raja, atau ibaratnya ke kondangan, mendampingi kamu kemanapun saya sanggup. Nah, saat ini namanya udah cinta gimana sih? Firaun itu raja, udah tergila-gila ya, iya saja gitu ya. Nah, itu memang sebenarnya kalau udah cinta itu buta ya, maksudnya begitu. Ya, akhirnya Firaun menyanggupi. Tapi yang nomor 3 ini, Firaun itu sebenarnya agak berat, tapi ya gimana, udah cinta. Asia juga cantik sekali, sangat cantik. Nah, akhirnya disanggupin semua ketiga syarat itu. Nah, akhirnya menikah gitu ya, tapi dia tanpa menyentuh Asia. Dia selalu berdoa, ya Allah, lindungi saya dari godaan Firaun. Semua nggak ada yang tahu ya kalau mereka tuh menikah, tapi Firaun itu dilarang menyentuh Asia. Dan Asia itu selalu berdoa, dan bahkan tertuang di dalam surat Al-Qasas ya. Ya Allah, lindungi saya dari Firaun, lindungi saya dari kejahatan Firaun. Nah, telah membuatkan rumah yang indah, terus orang tuanya Asia diobatin. Nah, namanya laki-laki, dia mulai terganggu. Saya menikah, kenapa saya nggak boleh
nggak boleh menyentuh istri saya. Dia mulai tergoda gitu ya. Tapi Asia selalu berdoa kan, selalu berdoa sama Allah gitu ya. Nah, setergodanya apapun tetap ini masih bisa mengerem gitu ya, karena dia udah menyetujui peraturan dari awal itu. Nah, terus ini kan waktu itu Nabi Musa kan dihanyutkan, bayi Nabi Musa dihanyutkan, dan yang melihat itu Asia. Nah, waktu itu Fir'aun itu udah tahu ini pasti bayi Bani Israel, langsung bunuh, pengennya. Terus karena Asia ngomong jangan bunuh, saya suka anak ini gitu. Nah namanya istrinya mau gimana lagi, Fir'aun tetap menyanggupi, oke lah, lagian kita kan nggak punya anak gitu kan. Si Asia itu ngomong sama Fir'aun. Nah, akhirnya menyanggupi tersebut. Akhirnya Nabi Musa kecil itu dirawat oleh Asia, istrinya Fir'aun. Nah, akhirnya Nabi Musa kecil dirawat oleh Asia. Nah, tapi masih bingung siapa yang akan menyusui bayi ini, sedangkan Asia kan juga ini ya, belum pernah punya anak gitu. Nah, terus akhirnya Asia itu membuat sayembara gitu ya, namanya juga istri raja gitu, dia hidup dalam kemewahan gitu lah, ya jelas lah Fir'aun gitu. Nah, terus dia membuat sayembara di pasar-pasar ya, di tempat-tempat yang ramai gitu, siapa yang bisa menyusui anak ini hidupnya akan dienakan, hidupnya akan dimuliakan gitu ya, raja. Nah, pada saat itu Nabi Musa kan punya kakak perempuan. Nah, akhirnya kakak perempuan itu melihat sayembara itu. Nah, terus kakak perempuannya tuh ngomong kepada ibunya, ibu, itu ada sayembara, itu adalah Musa gitu. Nah, akhirnya ibunya itu datang ke kerajaan, ngomong sama istrinya Fir'aun gitulah intinya ya, ngomong saya sanggup menyusui lah ibunya. Nah, itulah juga, ini adalah campur tangan Allah gitu ya. Ibunya juga sangat senang sekali bisa bertemu kembali anaknya dalam keadaan selamat gitu, ketemu Nabi Musa itu ya. Ibunya Nabi Musa, akhirnya ibunya bisa setiap hari datang atau bahkan boleh tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa kecil gitu ya. Nah, pada waktu itu akhirnya sebenarnya Fir'aun itu ingin membunuh kan, tapi lama-lama juga anak kecil itu kan ya lucu, gemes gitu ya. Nah, pada saat terus Fir'aun itu tertarik sama bayi Musa itu. Nah, digendonglah Musa kecil. Nah, Nabi Musa itu kan tahu ini kan nabi ya, ini dia udah dapat ilham dari Allah gitu ya. Ini nanti adalah musuh saya. ini adalah raja yang harus saya luruskan ya. Nah, Nabi Musa digendong oleh Fir'aun, bukan namanya. Nah, akhirnya Nabi Musa itu mencabut jenggot gitu, jenggotnya Fir'aun itu dicabut gitu ya. Nah, akhirnya Nabi Musa dijatuhkan, sakit kan dicabut jenggotnya. Nah, akhirnya dia marah sekali, menyuruh orang-orang untuk menyuruh prajuritnya itu untuk membunuh Nabi Musa itu. Nah, namun Asia masih tetap menengahi. Dia ngomong ini, itu kan anak-anak, nggak ada sangkut pautnya dengan mimpi itu, nggak ada pengaruhnya, nggak ngefek. Tapi saat itu juga Asia memberikan suatu kayak suatu pilihan yang itu sangat sebenarnya sangat memberatkan untuk Nabi Musa gitu ya. Hingga akhirnya kan Nabi Musa itu ngomong itu nggak jelas kan, mengadakan pilihan gini, itu kan anak-anak gitu ya. Coba saja sekarang taruh bara api dan kurma. Kalau dia udah berakal, anak-anak pasti dia akan memilih kurma. Nah, namanya anak-anak masih bayi. Kalau dia kan belum berakal, maksudnya masih anak-anak gitu ya, masih bayi, pasti dia akan memilih bara api yang bagus itu menurut pandangan anak-anak. Nah, akhirnya Nabi Musa kan dihadapkan dua pilihan itu, akhirnya memakan bara api itu hingga membuat lidah Nabi Musa itu terbakar. Dan dewasanya makanya Nabi Musa itu ditemani Nabi Harun, karena Nabi Musa itu mengalami kesulitan untuk ngomong, untuk bicara, karena memakan bara api itu setelah dia mencabut jenggotnya Fir'aun itu. Nah, akhirnya Nabi Musa kan memakan bara api itu, Fir'aun tertawa gitu, oh iya ternyata anak-anak yang masih bayi.
Nah setelah itu percaya gitu ya, kalau dia itu masih bayi, masih anak-anak, nggak ngefek, nggak ada pengaruh dengan kekuasaan kamu, dengan mimpi kamu. Padahal sebenarnya iya, itu kan Nabi Musa itu utusan Allah gitu kan. Nah akhirnya besar, seiringnya waktu, seiringnya tahun, Musa menjadi anak dewasa gitu ya, menjadi yang dari bayi, anak-anak, muda, dewasa gitu ya. Nah terus pada waktu itu Musa sedang main-main di luar gitu ya, samanya ya bukan bermain, sama dengan pemuda-pemuda itu berkumpul. Nah pemuda Bani Israel dengan pemuda di bawah kekuasaannya Firaun ini, Mesir itu bertengkar. Nah ya ini makanya ini ya, jangan sekali-sekali kalian itu membanggakan suatu suku, membanggakan suatu adat, atau bahkan membanggakan apa itu, keturunan gitu ya. Saya keturunan raja, bapak saya ini DPR apa itu, nggak perlu lah, nggak perlu kayak itu diomongkan, nggak perlu dipamerkan gitu, nggak perlu memamerkan saya dari suku ini, saya dari suku itu. Nah akhirnya pada saat itu kan terus Bani Israel itu yang dengan sedang berkelahi dengan orang Mesir ini, dengan daerahnya, orangnya Firaun, ngomong sama Musa, "Hei Musa, kamu kan juga keturunan Bani Israel, kenapa kamu nggak membelain saya, nggak membela saya?" Nah akhirnya karena kesukuannya itu terlalu kuat, dan akhirnya berkelahi sekali, Musa menghantam menghantam pemuda Mesir, akhirnya meninggal, mati. Bukan menghantam pemuda Bani Israel, mati gitu ya, akhirnya mati. Nah setelah orang-orang pun juga jadi heran, kenapa mati. Nah namanya Musa masih masih dewasa, tahap dewasa, dia takut kan, tetap takut sama Firaun. Dia hanya lari dari kerajaan gitu, dengan tanpa membawa apa-apa, cuma baju di badan gitu. Dia lari ke sebuah hutan gitulah ya, hutan ya pokoknya. Bahkan dia lapar gitu ya, sampai dia lapar kan, dia cuma lari aja dari kerajaan. Dia takutnya kan dia telah mukul orang hingga meninggal, dan pada saat itu juga ketakutan nanti kalau dia dibunuh Firaun gitu ya. Ya normal, itu kan orang dewasa normal. Nah dia masuk ke hutan, terus dia tiba-tiba lapar. Namun dia berdoanya itu, ya Allah, bukan ya Allah berikanlah saya makanan, itu enggak nabi itu ya. Ya Allah berikanlah saya kebaikan darimu, bukan ya Allah berikan saya makanan, turunkanlah makanan dari langit, enggak begitu doanya. Ya Allah, saya memohon kebaikan dari kamu. Nah saat itu juga di bawah pohon kurma gitulah ya. Terus dia tapi belum berbuah gitu. Terus dia melihat kok, dia akhirnya jalan terus, dia melihat di suatu suku gitu. Suatu suku itu sedang berebutan air gitu ya, berebutan air. Sampai ada wanita gitu, wanita cantik gitulah ya. Masa dia itu melihat, masa wanita ikut ngantri ngambil air gitu kan, rasanya itu kasihan sekali gitu kan ya. Nah akhirnya Nabi Musa tanpa ngomong sesuatu, oke, biar saya bantu gitu ya. Nah terus saya bantu, terus kamu jalan di belakang saya di depan kamu, imam gitu ya. Makanya contohlah seperti Nabi Musa itu, maksudnya nanti daripada kalau kita jalan bareng ada fitnah gitu kan. Nah akhirnya Nabi Musa itu membantu gitu ya, maksudnya dia membantu itu mungkin dia biar dapat makanan gitulah ya, maksudnya bekerja dulu lah. Akhirnya dia membantu, terus mengantarkan ke tempat ke tempat orang tuanya cewek itu gitu. Akhirnya kan terus tetap Nabi Musa itu merasa bersalah kalau dia telah memukul orang sampai meninggal. Itu dia tetap merasa bersalah, dan akhirnya dia mengadu pada orang itu sebagai hukuman. Dia sendiri ngomong kayak gitu, dan hingga akhirnya cewek itu jadi terpesona dengan Nabi Musa, hingga akhirnya dinikahkan itu ya, dinikahkan oleh orang tuanya. Oke guys, singkat saja ya, memang pengikut yang paling, maksudnya pada zaman Nabi itu, Nabi Musa ini orangnya tuh sangat ngeyel gitu ya. Sudah dikasih ampunan, bahkan ditunjukkan mujizat Nabi Musa, itu pun masih ngeyel gitu ya. Kan pada waktu itu Firaun mencari Nabi Musa gitu. Dipanggillah Nabi Musa,
wahai Musa, kamu itu loh dari kecil saya yang rawat, saya yang kasih makan kamu, saya yang menghidupin kamu. Kenapa kamu nggak mau mengakui kalau saya itu Tuhan, gitu ya? Lah Musa ya nggak mau lah ya, karena memang Nabi Musa kan utusan Allah, dia nggak mau dan dia tetap melawan gitu ya. Sebenarnya itu bukan melawan, sebenarnya ingin meluruskan kesombongannya Firaun gitu. Namun Firaun tetap sombong gitu ya, tetap dengan sombongnya. Pada saat itu juga Musa ngomong, patulah sama Tuhan saya, jika tidak negeri ini akan dilanda musibah bencana. Nah pernah juga kan di suatu itu Mesir itu penuh dengan sungai Nil itu pernah kering sekering-keringnya. Namanya sungai itu kan untuk kehidupan. Nah terus Nabi Musa, Fir'aun bingung ngomong ke Nabi Musa, tolonglah saya, nanti saya akan mengikuti Tuhan kamu. Oke, Nabi Musa berdoa, akhirnya sungai Nil ada air lagi gitu. Dia tetap ngeyel, tetap nggak mau. Musa ini punya ilmu jahat, masih nggak percaya. Juga pernah seluruh Mesir itu penuh dengan kodok gitu ya, kodok. Masih airnya itu sampai airnya berwarna lumpur, kayak lumpur hitam gitu. Nggak, itu kan susah untuk kehidupan. Nah dia merengek lagi sama Musa. Musa berdoa normal kembali, masih ngeyel, masih nggak mau. Pokoknya itu banyak sekali ngeyel. Nah hingga akhirnya dipanggillah Musa lagi. Namun Musa itu ngomongnya itu kan ini ya, ngomongnya itu agak cadel. Dia butuh bantuan sama Harun. Kan pernah Allah datang gitu ya, Allah lewat wahyu datangi Firaun, jangan takut gitu ya, tunjukkan bahwa yang dia lakukan itu salah gitu ya. Dia mengaku Tuhan itu suatu yang fatal sekali. Sebenarnya itu ingin itu juga, ingin menyebutkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi kan Nabi Musa terus ngomong juga sama Allah, tapi saya butuh teman karena ngomong saya itu nggak lancar. Nah, akhirnya carilah Harun gitulah. Nah akhirnya bersama Nabi Harun dan Nabi Musa menghadap Fir'aun gitulah. Hingga maksudnya ular, jika Tuhan kamu hebat, tunjukkan kuasamu gitu kan. Terus para sihir-sihir, ibu penyihir itu kan membuat ular-ular itu supaya ular itu membunuh Nabi Musa. Namun Allah juga datang lewat malaikat Jibril ngomong gitu ya, ketukan tongkat kamu nanti akan ada mujizat gitu kan. Nah akhirnya diketukan, akhirnya menjadi ular yang paling besar. Ularnya Nabi Musa memakan ular-ular para sihir itu. Itu pun Fir'aun masih nggak percaya kalau Tuhan Allah itu maha besar, maha kuat, itu masih nggak percaya. Akhirnya dia mengejar Nabi Musa kan. Pokoknya itu masih ngeyel dan bahkan ingin membunuh seluruh pengikutnya Nabi Musa. Semua pengikutnya lari hingga akhirnya dihadapkan ke sebuah sungai gitu kan. Bahkan hingga dihadapkan ke sebuah sungai pun, hingga Nabi Musa mengetukkan tongkatnya hingga membelah sungainya pun masih belum percaya kan Fir'aun. Dan akhirnya semua pengikutnya Nabi Musa selamat, yang mengikuti Nabi Musa selamat. Cuma prajuritnya Fir'aun masih di belakang, masih belum percaya. Dan saat Fir'aun udah masuk ke tengah-tengah itu bagian jalannya, akhirnya ditutuplah menjadi lautan gitu ya.